Dan sekarang, saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Keluar dari pertanyaan. Tanpa menunggu Long Hao Shen menjawab, Chen Ying'er langsung menolak dengan tegas. Nenek, kita sudah menjadi pasukan pemburu iblis. Anda tidak memiliki wewenang untuk menghentikan kami lagi. Saya harus mengikuti kapten dan yang lainnya, dan menyelesaikan misi bersama mereka. Mata Chen Hongyu berkata, dimengerti. Lakukan sesukamu, tapi kalian semua harus membuktikan kemampuan mempertahankan diri kepadaku untuk itu, dengan kekuatanmu sendiri. Chen Ying'er menatap kosong, dia tidak menyangka kakeknya akan memberikan respon yang begitu menyenangkan, bagaimana kita harus membuktikannya. Chen Hongbo menyatakan, selama rekan-rekanmu dan kamu bisa mengalahkanku, aku akui kamu cukup mampu untuk membela diri. Itu tidak mungkin. Chen Ying'er segera memahami bahwa kakeknya menyampaikan pesan yang sama kepada mereka secara tidak langsung. Di permukaan, dia setuju, tapi sebenarnya ingin mempersulit mereka dengan cara lain. Chen Hongbo tidak lain adalah salah satu veteran terbaik dari aliansi kuil, seorang guru psikis tangguh tingkat ketiga, yang energi spiritualnya mencapai 300.000. Tentu saja, energi spiritual sama sekali bukan faktor penentu kekuatan pemanggil, karena mereka sebagian besar mengandalkan panggilannya, menjadikan energi spiritual sebagai kekuatan cadangan tertentu. Jadi sebenarnya, kuil spiritual adalah kuil yang memiliki kekuatan paling besar di langkah ke-9 dari 6 langkah. Namun kekuatan bertarung mereka bukanlah yang terbaik. Pemanggil biasanya hanya melatih energi spiritual bersamaan dengan sihir pemanggilan mereka, dan tidak fokus pada keterampilan atau kemampuan lainnya. Itu membuat penanaman energi spiritual mereka secara alami lebih efisien. Sederhananya, jika Chen Hongyu dengan 300.000 energi spiritualnya menghadapi Long Tianying yang mencapai 200.000, dia pasti akan menghadapi kekalahan. Tapi jika itu terjadi di medan perang, saat menghadapi banyak sekali musuh, Chen Hongyu pasti akan menunjukkan kegunaan yang jauh lebih banyak daripada Long Tianying. Chen Hongyu menyatakan, karena keadaannya seperti itu, jangan berpikir untuk pergi. Apakah kamu pikir aku tidak tahu rencana kecilmu? Jika saya membiarkan kalian kembali ke timmu, kalian akan segera pergi bersama mereka untuk menyelamatkan Yang Wenzhao. Yang Wenzhao, Long Hao Shen mau tidak mau merasa waspada mendengar nama ini. Pada saat kompetisi seleksi perburuan iblis, Yang Wenzhao, Guan Yi, dan dia dikenal sebagai tiga harapan besar generasi muda kuil Ksatria. Tapi dia sudah lama tidak bertemu Yang Wenzhao. Dan Yang Wenzhao bukan hanya tunangan Chen Ying'er, tetapi juga cucu dari Ksatria Pertahanan dan Perencanaan Ilahi, Yang Hao Han. Ying'er, ada apa? Bagaimana dengan Yang Wenzhao? Long Hao Shen bertanya pada Chen Ying'er dengan tergesa-gesa. Mendengar pertanyaannya, mata Chen Ying langsung memerah, dia telah ditangkap oleh iblis. Tidak jelas apakah dia masih hidup saat ini. Awalnya, pasukan pemburu iblis Yang Wenzhao dan Guan Yi memasuki wilayah iblis untuk bertarung di belakang musuh setelah dimulainya Perang Suci. Mereka termasuk dalam pasukan pemburu iblis terbaik di generasi muda. Secara keseluruhan, talenta yang membentuk tim mereka tidak kalah dengan tim Hao Shen. Setelah melalui pertempuran tanpa henti dalam pertempuran melawan iblis, kekuatan mereka membuat kemajuan besar. Dan Yang Wenzhao dan Guan Yi menunjukkan kepintaran yang baik, pemikiran yang cermat dan kemampuan memerintah yang tepat. Jadi sejak awal, mereka telah tampil aktif di wilayah iblis, dan menyelesaikan cukup banyak misi yang menantang. Seiring berjalannya waktu dan kemampuan tempur mereka yang sebenarnya meningkat, pasukan pemburu iblis ini mengikuti setelah kelompok Long Hao Shen, menjadi pasukan pemburu iblis tingkat komandan. Meskipun mereka tidak mengikuti jalan yang sama, pasukan pemburu iblis dari Long Hao Shen, Luxi, Yang Wenzhao, dan Guan Yi telah mencapai tingkat komandan pada hari ini. Keempat pasukan pemburu iblis mereka semuanya telah dibentuk kurang dari 5 tahun, ini hanyalah sebuah keajaiban dalam sejarah pasukan pemburu iblis. Namun pasukan pemburu iblis tingkat komandan Yang Wenzhao dan Guan Yi akhirnya mengalami kecelakaan. Perang Suci telah berlangsung selama hampir 2 tahun, dan mereka bertempur di wilayah iblis selama ini, hanya kembali terjadi setahun sekali. Namun beberapa saat sebelumnya, mereka menyerang pasukan iblis yang bertanggung jawab atas transportasi perbekalan, dengan rencana dan pengaturan pertempuran yang telah dipersiapkan sepenuhnya. Namun misi yang benar-benar aman itu berakhir dengan kegagalan, karena alasan sederhana yaitu mereka bernasib buruk karena bertemu dengan Dewa Iblis.
Dewa iblis yang mereka temui bersiap untuk bergabung di garis depan, untuk memperkuat jalur gunung pengusir iblis. Dari pasukan mereka yang ditempatkan di benteng manusia, Exorcist Mountain Pass memiliki susunan dewa iblis yang paling lemah, komandan mereka adalah dewa iblis Emo, Sitri. Pada saat kelompok Longhao Shen datang ke Exorcist Mountain Pass, berkontribusi membunuh dua dewa iblis, Sitri juga menderita luka parah. Dalam keadaan seperti itu, pihak iblis secara alami menjadi prihatin dengan situasi yang melibatkan jalur gunung pengusir iblis, dan segera mengirimkan dewa iblis untuk memperkuat kekuatan iblis yang ditugaskan di jalur gunung pengusir iblis. Dewa iblis ini memiliki peringkat yang cukup tinggi, termasuk di antara 24 besar. Demikian pula, seorang veteran di antara pusat kekuatan iblis. Oleh karena itu, dua pasukan pemburu iblis yang Wen Zhao dan Duan Yi menemui kegagalan. Meskipun dewa iblis ini tidak membawa pilar dewa iblisnya, kekuatannya jauh melampaui jangkauan perlawanan mereka. Hasil akhirnya adalah bencana, dan pasukan pemburu iblis mereka hampir musnah. Yang Wen Zhao dan Duan Yi menderita luka parah, dan satu-satunya yang kembali hidup adalah asasin dari tim Duan Yi, yang membawa informasi tersebut. Tempat kecelakaan itu agak dekat dengan Myriad Beast Mountain Pass, tapi setelah menyampaikan informasi yang telah dikirim kembali kepadanya, asasip ini akhirnya tewas. Bagaimana Chen Ying'er bisa berdiri tanpa rasa khawatir setelah mendapat berita ini? Dia segera menunjukkan kepanikan yang luar biasa. Awalnya, Chen Hongyu dan San Sui Popo tidak berencana memberitahu Chen Ying'er, tapi dia secara kebetulan mengetahuinya. Setelah mendengarkan cerita Chen Ying'er, ekspresi Long Hao Shen tiba-tiba menjadi sangat tidak sedap dipandang. Pertama, tanpa menyebutkan hubungan sesama prajurit antara pasukan pemburu iblis, Yang Wen Zhao dan Duan Yi adalah talenta langka di kuil ksatria. Mereka adalah ksatria berbakat yang mungkin bisa menjadi ksatria ilahi di masa depan. Sejak mereka ditangkap, Long Hao Shen harus menyelamatkan mereka tidak peduli dari sudut pandang mana dia memikirkan masalah tersebut. Sekalipun kekuatan mereka saat ini masih jauh dari cukup untuk menjamin kesuksesan mereka, setidaknya mereka harus mencobanya. Kepedulian Yang Hao Han terhadap Long Hao Shen terukir dalam ingatannya tanpa dukungan dari kepala kuil ksatria ini, mungkin dia akan dikirim ke Kaisar Dewa Iblis sebelum Perang Suci dimulai. Menarik napas dalam-dalam, Long Hao Shen menatap Chen Hongyu, dengan serius menyatakan, "Senior, saya menerima lamaran Anda sebelumnya. Saya bersedia menantang Anda bersama rekan-rekan saya. Tapi saya berharap kondisi Anda dilonggarkan. Di depan kelompok junior kita, bisakah kamu setidaknya tidak menggunakan perlengkapanmu?" Chen Hongyu tidak berpikir bahwa Long Hao Shen masih akan menerima tes intimidasi yang nyata ini. Untuk sesaat, dia tidak menunjukkan respons apapun, tapi mau tidak mau merasakan apresiasi untuk Long Hao Shen ini. Fakta bahwa anak muda ini memutuskan untuk memimpin timnya untuk menantangnya berarti keputusannya untuk menyelamatkan Duan Yi dan Yang Wen Zhao sudah dibuat. Jika cucunya bukan bagian dari ini, Chen Hongyu tidak akan mencoba pasukan pemburu iblis yang kuat seperti itu. Tapi jika menyangkut cucunya, bagaimana dia bisa membiarkan Chen Ying'er mengambil bahaya seperti itu? Tapi tidak mungkin dia bisa menarik kembali kata-kata yang baru saja dia ucapkan. Sebagai kepala kuil, tidak ada cara untuk menarik kembali kata-kata seseorang. Baiklah, saya tidak akan menggunakan peralatan apapun saat menghadapi tantanganmu. Saya akan membiarkanmu memilih waktu dan lokasinya akan menjadi tempat pertarungan di kuil spiritual saya. Long Hao Shen sedikit mengangguk, "Kepala kuil, kami sudah lama tidak bertemu Ying'er. Tolong izinkan kami berkumpul dengannya untuk sementara waktu ini akan memudahkan pengaturan taktik pertempuran kami. Oke, namun, jika timmu ingin meninggalkan jalur Gunung Myriad Beast ini, ketahuilah bahwa kamu selamanya tidak akan diterima di kuil spiritual kami. Selain itu, kami akan menghentikan langkahmu dengan mengirimkan pasukan kuil." Long Hao Shen menjawab, "Tenanglah, situasi seperti ini sama sekali tidak akan terjadi." Setelah itu, dia melakukan penghormatan ksatria standar kepada Chen Hongyu, sebelum mengenakan topengnya kembali, pergi bersama Chen Ying'er. Begitu mereka keluar, Chen Ying'er sekali lagi menarik lengan Long Hao Shen. Long Hao Shen mengelus kepalanya, "Apa yang kamu tangisi? Jangan bilang menurutmu misi yang kita hadapi sebelumnya lebih mudah. Bahkan tanpamu, aku pasti akan menyelamatkan Yang Wen Zhao dan Duan Yi dengan segala cara setelah mengetahui bahwa mereka telah ditangkap oleh iblis. Tenang untuk saat ini, kami akan menghadapi ujian kakekmu setelah waktu istirahat dan reorganisasi. Kamu yang paling akrab dengan kepala Chen, jadi tolong beri penjelasan kepada semuanya."
Chen Ying'er mengangguk berulang kali. Untuk beberapa alasan, setelah Long Hao Shen tiba, kecemasan dan kegelisahannya telah sangat berkurang. Itu adalah kebiasaan sejak mereka sering beraksi bersama. Baginya, selama kapten mereka ada di sana, semua masalah akan hilang. Perasaan aman itu berangsur-angsur terbentuk setelah kerja sama yang lama, dan sudah mengakar dalam diri Chen Ying'er. Long Hao Shen membawanya ke tempat peristirahatan yang diatur oleh kuil spiritual, untuk bersatu kembali dengan yang lain. Tentu saja, pertunjukan kasih sayang pun terjadi, terutama antara Chen Ying'er dan Wang Yuan, yang awalnya adalah teman baik, saudara perempuan yang baik. Bertemu satu sama lain sekali lagi, mereka menjerit kegirangan, menyebabkan kegembiraan dari semua orang. Kegembiraan reuni mereka memudar dengan cepat. Setelah kembali tenang, Chen Ying'er membicarakan masalah sebelumnya. Setelah mendengarkannya, semua orang memandang Long Hao Shen dengan pandangan setuju, menunggu keputusannya. Long Hao Shen menyatakan, kita harus menghadapi kepala kuil Chen dalam hal ini, jika tidak, dia tidak akan mengizinkan kita membawa serta Ying'er. Han Yu, tolong lakukan perjalanan ke jalur gunung selatan di punggung Star King, dan bawa Sima kembali. Kita harus mengumpulkan semua kekuatan kita untuk memenangkan pertempuran ini. Han Yu menjawab, ya, saya segera pergi. Long Hao Shen membawanya keluar, di mana dia memanggil Star King. Setelah beberapa kata penjelasan darinya, Han Yu mengendarai Star King dan segera berangkat ke selatan. Jarak dari Myriad Beast Mountain Pass ke Southern Mountain Pass tidak jauh. Sima Xian awalnya menjadi bagian dari kekuatan utama tim sejauh ini, budidayanya pasti telah berkembang pesat. Dengan tambahannya, kelompok Long Hao Shen baru saja berkumpul, mencapai kondisi puncaknya. Setelah bekerja sama sebagai kelompok beranggotakan 7 orang sejauh ini, mereka pasti akan kehilangan banyak kekuatan tanpa Sima. Hal yang sama juga berlaku pada moral mereka. Awalnya, yang tercepat adalah Chai Er, tapi setelah kehilangan ingatannya, Long Hao Shen benar-benar tidak nyaman membiarkannya pergi mencari Sima Xian. Han Yu bersikap stabil, dan dengan kecepatan terbang penuh Star King yang memuaskan, membawanya pergi tentu saja merupakan hal yang paling tepat. Dalam perjalanan pulang, Star King akan membawa keduanya pada saat yang sama, dan karena semuanya adalah pengguna ringan, mereka dapat menggunakan energi spiritual mereka sebagai pasokan untuk memungkinkan Star King melakukan akselerasi. Setelah Han Yu pergi, Long Hao Shen kembali ke kamar, dan langsung bertanya kepada Chen Ying'er, Ying'er, ceritakan kepada kami tentang kemampuanmu saat ini dan apa yang bisa dilakukan kakekmu dalam pertempuran. Kenali dirimu dan kenali musuhmu untuk kemudian muncul sebagai pemenang dalam 100 dari 100 pertempuran. Chen Ying'er memandang Long Hao Shen dengan sedikit khawatir, Kapten, apakah kita benar-benar memiliki peluang? Kakek benar-benar terlalu kuat, aku khawatir. Long Hao Shen tertawa, lebih percaya diri. Kami saat ini sama sekali tidak lemah. Dan hanya dengan menghadapi di tingkat yang lebih tinggi, kita bisa mempunyai kemungkinan untuk maju. Meskipun kesenjangan yang memisahkan kita saat ini dari kepala kuil Chen sangat besar, saya percaya bahwa selama kita mengerahkan semua yang kita miliki dan menunjukkan kekuatan yang cukup, dia seharusnya tidak mempersulit kita dengan mencegah kita pergi. Mata Chen Ying berbinar, kamu benar. Bagaimanapun juga, kakek adalah seorang yang lebih tua. Jika kita bisa menahan serangannya untuk beberapa waktu, mungkin dia akan merasa nyaman. Di dekatnya, Lin Xin menunjukkan tawa, Ying'er, lupakan sisanya. Setelah ujian yang diberikan kakekmu kepada kami dimulai, kamu harus meyakinkan dia untuk tidak menggunakan domainnya untuk melawan kami. Selama tidak keluar, kita pasti punya peluang. Izinkan saya memberitahumu bahwa Kapten berhasil membunuh Dewa Iblis peringkat 49, Dewa Iblis Crossel. Dan beberapa waktu yang lalu, kami juga berhasil melawan di depan undet yang energi spiritualnya pasti melebihi 200.000, mengandalkan peningkatan spiritual Siam, membantu Hao Yue mencapai evolusinya. Dalam situasi di mana kakekmu tidak menggunakan peralatan apapun, dia belum tentu berhasil mengalahkan kita. Chen Ying'er bertanya pada awalnya, Kapten, apakah gelar kepala ksatria suci ini nyata? Wang Yuan terkikik sambil menjawab, tentu saja ini nyata. Apakah menurutmu Kapten hanya sekedar bicara? Dia telah secara resmi ditunjuk sebagai kepala ksatria suci sementara oleh kuil ksatria. Saya memperkirakan bos kita akan menjadi ksatria ilahi hanya dalam beberapa tahun. Long Hao Shen menunjukkan senyuman, jangan terlalu berharap. Kepala kuil Chen memiliki pengalaman bertempur yang berlimpah, dan akan menjadi lebih kuat dari semua musuh yang pernah kita hadapi sebelumnya.
Pada saat kita menghadapi iblis, setidaknya kita bisa menahan elemen kegelapan mereka sampai batas tertentu berkat atribut cahayaku, dan di dunia Hao Yue, auranya berhasil menekan mereka sampai tingkat tertentu juga. Tapi melawan kepala kuil Chen, kami tidak akan mendapatkan keuntungan seperti itu sama sekali. Siapa bilang kami tidak akan melakukannya? Saya akan berada di sana. Chen Ying'er tiba-tiba melompat, cukup bangga pada dirinya sendiri. Anda, jangan bilang kalau pemanggil yang dulunya tidak bisa memanggil sama sekali ini bisa diandalkan. Lin Xin bertanya dengan kaget. Chen Ying'er dengan sedih menjawab, jangan berpuas diri, kawan yang punya narkoba, datanglah untuk berduel jika kamu memiliki kepercayaan diri. Wanita ini pasti tidak akan menunjukkanmu peluang sama sekali, apakah kamu masih memiliki kepercayaan diri? Berbicara kata-kata seperti itu, dia menunjukkan tinjunya kepada Lin Xin. Dengan lengan kecilnya, ini tidak memiliki kekuatan persuasif, menyebabkan semua orang tertawa. Satu-satunya yang tidak tertawa adalah Long Hao Shen. Dengan anggukan, dia menjawab, baiklah. Ying'er, jika bisa, carilah tempat latihan untuk berduel dengan Lin Xin. Apakah itu nyata Kapten? Itu tidak bagus. Bagaimana jika saya mengubah McDool menjadi barbecue babi panggang? Ying'er akan memiliki dendam yang nyata. Lin Xin tertawa. Long Hao Shen melotot padanya, jangan terlalu berpuas diri. Setelah 2 tahun berlalu, kultivasimu berkembang, jadi bagaimana mungkin Ying'er tidak membuat kemajuan juga? Jadi bisakah kamu menemukan tempat latihan yang cocok Ying'er? Chen Ying'er menunjukkan di matanya yang berkilauan, tatapan yang cukup jahat tertuju pada Lin Xin, dengan anggukan, tentu saja saya dapat menemukannya. Kakak narkoba, sebentar lagi wanita ini akan menunjukkan kepadamu apa itu pengganggu yang buruk. Lin Xin meringkuk di sofa, dan membuat gerakan gemetar, dia menyatakan, betapa menakutkannya. Saya sangat takut. Si cantik yang tidak bisa diandalkan, Ying'er, aku lupa memberitahumu bahwa diriku yang hebat telah mempelajari penggunaan sihir ofensif. Itu bukan hanya kutukan api lagi. Chen Ying'er menatap kosong, kamu mempelajari penggunaan sihir ofensif. Bagaimana dengan sumpah awalmu? Lin Xin bangkit dari sofa, itu masalah masa lalu, dan masalah masa kini ikut berperan. Ayo tunjukkan kemajuan apa yang kamu capai dalam 2 tahun terakhir. Pertunjukan babi kecil McDool sekarang menjadi binatang ajaib peringkat ke-8 bukan? Mungkin peringkat ke-9. Tidak masalah, dia masih bukan lawan di depan kakakmu. Chen Ying'er mengernyitkan mulut, fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Hari ini, jika wanita ini tidak memukulmu seperti babi, aku akan mengambil nama keluargamu. Lin Xin menyeringai, lalu bagaimana dengan pria yang Wenzhao itu? Betapa sedihnya dia mengetahui bahwa istrinya telah mengambil nama keluarga orang lain ketika kita menyelamatkannya. Chen Ying'er kehilangan kata-katanya karena marah. Namun dia merasa ini adalah waktu terbaik yang dia habiskan selama 2 tahun terakhir. Akhirnya kebersamaan dengan rekan-rekannya terasa paling menyenangkan. Dengan status Chen Ying'er di kuil spiritual, menemukan tempat latihan bukanlah hal yang sulit. Dia memimpin semua orang langsung ke lapangan pelatihan luas di belakang kuil spiritual, mengambil alihnya setelah mengucapkan beberapa patah kata kepada manajer yang bertanggung jawab. Di bawah pengawasan kelompok Long Hao Shen, Chen Ying'er dan Lin Xin memasuki tempat pelatihan. Setelah 2 tahun berlalu, McDool milik Chen Ying'er mengalami beberapa perubahan yang terlihat. Tubuhnya yang panjangnya sedikit lebih dari 1/3 meter tidak tumbuh, malah menyusut sekitar 1/3. Tapi dia memberikan perasaan yang sangat aneh, kulitnya menjadi seperti gelatin, tampak sangat berkilau dan tembus cahaya. Khususnya, sepasang matanya seperti permata yang cemerlang, sementara tubuhnya tidak mengeluarkan aura kuat apapun, namun berdiri di samping Ying'er, dia tampak seperti perpanjangan dari tubuhnya, auranya memberikan perasaan serasi dengan sempurna. Saat Lin Xin hendak menuju ke sisi lain tanah, dia berkata, Ying'er, bagaimana kalau kakakmu memberimu 10 menit untuk mempersiapkan nyanyian? Ya, aku sangat tidak suka mengubah McDool menjadi barbecue. Mengatakan ini, dia mengusap pinggang gemuk McDool, dan mencubit pantatnya. McDool berteriak dengan marah, segera melompat ke pinggang Chen Ying'er. Jangan marah. Sebentar lagi, kami akan memberinya pelajaran yang baik dan itu saja. Chen Ying'er sangat tenang, dan tidak menunjukkan gelombang kemarahan atas tindakan Lin Xin. Dengan sangat cepat, keduanya meningkatkan jarak yang memisahkan mereka. Long Hao Shen, yang berdiri di area pengamatan yang jauh, berteriak keras, berhati-hatilah. Jangan bertujuan untuk melukai musuh secara nyata.
Begitu panggilan awal Long Hao Shen datang, aura Lin Xin yang jauh segera mengalami perubahan yang menggemparkan. Dengan keras, nyala api biru yang kuat naik ke sekujur tubuhnya, dan ekspresi senyumnya yang awalnya sangat mengejek menjadi sangat dingin. Dalam pertempuran melawan iblis, pembantaian yang tak terhitung jumlahnya membuatnya mengumpulkan niat membunuh yang kuat. Selama dia memasuki kondisi pertarungannya, dia akan tampak seperti orang yang sangat berbeda. Mengangkat Fire Cloud Crystal tinggi-tinggi, dia tidak menunjukkan niat sedikit pun untuk memulai dengan lunak. Mengangkat tongkatnya, dia meluncurkan 6 bola api biru ke arah Chen Yinger. Secara umum, pemanggil dengan peringkat yang sama akan sangat sulit menjadi lawan penyihir. Itu karena mantra pemanggilan penyihir membutuhkan waktu lebih lama daripada mantra serangan penyihir. Itu sebabnya Lin Xin berbicara tentang memberi Chen Yinger waktu untuk mempersiapkan sihirnya. Kepercayaan diri Lin Xin berakar pada dirinya sendiri. Heart of Fire awalnya jauh lebih kuat daripada api penyihir api biasa, dan ada juga kontrol sihirnya yang hebat serta kemampuan casting instan. Keenam bola api yang terhubung itu segera menyebar di udara, mengelilingi Chen Yinger sambil meninggalkan jejak api yang mencolok di jalurnya. Kontrol Lin Xin atas sihir memberinya keyakinan penuh untuk mampu menghentikannya ketika Chen Yinger tidak mampu melawan. Pengalaman bertarungnya sangat banyak. Sebaliknya, penyihir yang lebih kuat jarang menunjukkan penggunaan sihir yang kuat, karena tidak hanya menghabiskan lebih banyak waktu dan membutuhkan waktu lebih lama untuk melantunkannya, tetapi juga memiliki banyak ketidakpastian. Memiliki pemahaman penuh tentang medan perang adalah tujuan sebenarnya dari seorang penyihir hebat. Menghadapi pelanggaran Lin Xin, Chen Yinger bertindak seolah-olah dia tidak melihat apapun. Berdiri di area yang sama, tangan kanannya dengan lembut menunjuk ke arah McDull, menembakkan cahaya putih susu dari jarinya ke tubuhnya. Cahaya putih susu ini membawa gelombang memutar yang aneh. Saat ia bersentuhan dengan McDull, tubuhnya tiba-tiba menggembung, berubah menjadi beruang putih raksasa yang sedang bangkit. Beruang raksasa itu meraung ke langit, dan lingkaran cahaya biru sedingin es tiba-tiba terlepas dari tubuhnya, menyebar keluar dan melindungi beruang dan Chen Yinger di dalamnya. Dalam serangkaian ledakan, 6 bola api biru meledak di penghalang es. Sejumlah besar celah segera muncul di sana, tetapi dengan auman beruang es lainnya, strukturnya menjadi lebih kuat. Ingin menghentikan seranganku seperti itu. Naif sekali. Lin Xin mendengus, dan juga mengucapkan mantranya. Serangan sebelumnya hanyalah sebuah penyelidikan, untuk melihat bagaimana Chen Yinger akan mengatasinya. Namun, dia menjadi penasaran saat melihat McDull tidak mengonsumsi kristal ajaib apapun dalam transformasi ini, namun menjalaninya secara langsung. Sepertinya beberapa kemampuan diberikan kepadanya oleh Yinger, dan terlebih lagi, tatapan tenang pada Chen Yinger samar-samar memberi Lin Xin perasaan yang menekan.